Oke baik, selamat bertemu kembali dengan channel saya yang pasti akan bahas tentang materi kimia. Hari ini kita lanjutkan materi atau konten YouTube saya sebelumnya tentang sifat koligatif larutan. Kalau kemarin sudah dibahas tentang sifat koligatif yang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Jadi hari ini kita masuk yang penurunan tekanan uap yang ketiga, namanya adalah penurunan titik beku. Oke. Ini adalah penurunan tekanan uap yang ketiga. Kalau bicara tentang penurunan titik beku, kita kembali dulu ke titik bekunya. Titik beku itu adalah suhu di mana suatu cairan itu mulai membeku. Dengan adanya penurunan tekanan uap larutan yang menyebabkan titik beku larutan itu lebih kecil dari titik beku pelarutnya. Ada kaitannya dengan gambar yang kemarin, diagram fase airnya. Oke. Yang seperti ini kemarin kan masih ada kan, masih ingat kan? Oke. Kalau kita lihatlah yang semalam itu di titik beku sama di titik di titik didih sama penurunan tekanan uap, ini juga udah Bapak gambarkan kan. Oke, ini ya. Garis warna hitam itu adalah pelarut. Oke. Kemudian ini adalah larutan. Yang warna hitam adalah pelarut. Oke. Kemarin kita udah bahas kalau areal di sini adalah areal cair, ini adalah areal padat, ini adalah areal gas. Cair ke gas mendidih, cair ke padat membeku. Nah, kemarin ini adalah disebut dengan P, tekanan uap, sehingga dalam bentuk fase larutannya di sini P aksen gitu ya, semalam kan. Maka selisih mereka ini dikenal dengan istilah delta P atau penurunan tekanan uap. Next, kemarin juga waktu belajar tentang kenaikan titik didih, artinya ketika pelarut itu mendidih akan mempunyai titik didih namanya TB0 gitu ya. Nah, ketika sudah dalam bentuk larutan juga dia mempunyai titik didih namanya TB aksen. Ketika mereka selisih di antara mereka disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, sekarang tentang delta TF. Cair ke padat adalah membeku. Tadi saya katakan titik beku itu adalah suhu di mana suatu cairan itu membeku menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Jadi kalau di sinilah pelarutnya, kita tariklah garis ke bawah, garis putus-putus, maka ini adalah titik beku pelarutnya. Yang dalam fase larutan itu ini. Nah, ketika dia membeku dia akan mempunyai titiknya. TF aksen. Selisih di antara mereka dikenal dengan istilah delta TF atau penurunan tekanan uap. Ini P, ini T. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa catatannya atau kesimpulannya bahwa del TF aksen
lebih kecil dari TF0, sehingga nanti ada rumusnya delta TF sama dengan TF0 dikurang TF aksen, atau besar kurang kecil. Itu yang harus kalian ingat dulu. Catatannya keterangan kalau TF aksen itu titik beku larutan. Kalau TF0 titik beku pelarut. Oke, nah itu dia ya. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, cuman ada sedikit catatan yang harus kalian ingat. Kalau seandainya, catatannya gini ya, jika pelarut yang digunakan air, maka TF0-nya selalu sama dengan 0 derajat Celcius. Itu dia ya. Oke, sehingga ada rumus dari hal yang tersebut, kita menemukan rumusnya. Rumusnya apa? Delta TF sama dengan KF dikali M. KF itu adalah molaritas. Molaritas kalian harus ingat ya, molaritas itu adalah gram per mr 1000 per mili. Keterangan delta TF penurunan tekanan titik beku, KF tetapan titik beku, nanti 1,56 kalau air ya. Ini molaritas. Ingat ya, molaritas bukan molaritas. Ini materinya ya. Biar paham, kita langsung main ke contohnya. Contoh. Bahasa soalnya gini. Tentukan penurunan titik beku jika 0,05 mol naftalena. MR naftalena itu 128 dilarutkan dalam air sebanyak 400 gram. Jika KF 1,86 derajat Celcius per molar. Jawab. Kita jawab dulu pakai penyelesaian. Biasakan kalau soal hitungan harus pakai diketahui ya. Naftalena katanya 0,05 mol. Terus MR-nya 128. P air katanya 400 gram. KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Yang ditanya adalah delta TF. Kita jawab. Oke. Pertama kita tulis dulu rumusnya. Delta TF sama dengan KF kali M. Pak, ini jadi untuk apa yang delta TF dikurang? Ini yang ini ya, TF0 dikurang
TF aksen. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menentukan delta TF pakai yang ini, itu kalau titik beku larutannya diketahui atau TF aksennya diketahui. Ini kan tidak ada. Kalau tidak ada diketahui, maka kita pakai rumus yang ini. Maka rumusnya kita pecah dulu. KF sama dengan gram per mr 1000 per P dalam bentuk gram. Tinggal masukkan angkanya. Oke, angkanya pun kita harus lihat. Nah, kalau bisa disederhanakan nanti sederhanakan ya. 1,86 itu KF. Pak, gram naftalen tidak ada lah. Yang ada cuman molnya. Jangan lupa kalian harus ingat catatannya. Catatan di sini. Mol itu adalah gram per mr. Berarti ini sudah mol. Nah, tinggal masukkan angkanya. Angkanya berarti 0,05 1000 per 400. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada. Kira-kira yang mana? Mana ya? Ini juga ambil aja dulu nolnya, 2 mati bisa nih. Kan? 1/20 kali 4 berarti 1/80 kali 1,86. Ya, 0,23 derajat Celcius. Ini jawaban yang pertama atau contoh soal yang pertama. Kita buat nanti contoh soal yang kedua. Oke. Ini untuk contoh soal yang pertama udah paham lah, mudah-mudahan kalian ya. Kalaupun nanti nggak paham, boleh japri saya. Oke. Nah, untuk contoh kedua, saya kasih soalnya versinya berbeda. Kalau tadi cuma delta TF ya, gitu ya. Sekarang saya nanya MR-nya. Diketahui titik beku dari 28 gram zat non elektrolit dalam 250 mg air adalah min 3 derajat Celcius. Tentukan MR zat non elektrolit tersebut. Kita jawab. Saya ulang soalnya. Diketahui titik beku dari 28 gram zat non elektrolit dalam 250 mili air adalah min 3 derajat Celcius. Tentukan MR zat tersebut. Gampang ini. Pertama yang saya bilang tadi harus biasakan tulis diketahui. Diketahuinya adalah 28 gram, berarti zat X 28 gram. Kemudian P airnya sama dengan 250 gram. Kemudian TF-nya, jangan salah ya, kalau dikatakan diketahui titik beku dari, nah yang min 3 ini adalah TF aksen. Nah, berarti larutannya ditanya adalah MR. Nah, kalau ditanya MR gampang kita jawab. Mungkin aja. Nah, ini baru pakai rumus yang ini kita dulu. Yang ini ya, baru pakai rumus yang ini ya. Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF aksen. 0 dikurang min 3 derajat Celcius. Maka dapatnya 3 derajat Celcius. Nah, kalau udah dapat rumus yang ininya,
kita bawa ke rumus inti delta TF sama dengan KF dikali M. Masukin KF sama dengan gram per MR 1000 per P. Kita masukkan angkanya. Ini tadi 3, ini juga anti 3, 1,86, gramnya 28, MR yang ditanya 1000 per 250. Ada yang bisa kita matikan, ada ini mati 4. Oke, 24 kali 8 kali 1,86, atau kita sederhanain langsung. MR sama dengan 1,86 kali 28 kali 4 per 3. Oke, 28 kali 4 kali 1,86 berarti dapatnya 69,44. Kalau kita genapin, NMR itu jarang sih berkoma kita temukan, maka dapatnya 69. Oke, ini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya sampaikan, dan yang pasti kalaupun misalnya kalian belum paham, kita bisa bertemu di bisa letakkan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan terima kasih atas waktu kalian semua, dan jangan lupa tetap like dan subscribe biar kita terus berkarya di konten-konten berikutnya. Oke, yuk, bye-bye.